Saat momen Presiden Prabowo ikut retreat Kabinet Merah Putih di Magelang. Penampakan uang 1 triliun dan 51 kg emas hasil suap ex pejabat MA kasus suap Hakim PN Surabaya. Haaland bawa Manchester City menang tipis atas Southampton, City naik ke puncak klasemen. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto menggelar jamuan santap malam bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Pemilihan Lembah Tidar sebagai lokasi jamuan malam menyimpan makna mendalam tentang nilai perjuangan dan kepemimpinan bangsa. Di tengah megahnya Lembah Tidar, para pemimpin negeri berkumpul dalam sebuah jamuan yang syarat makna. Tempat bersejarah ini sengaja dipilih Presiden Prabowo untuk mengingatkan jajaran kabinetnya akan nilai-nilai perjuangan yang telah tertanam sejak masa lampau. Pertemuan ini bukan sekedar jamuan biasa. Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi negara, Presiden Prabowo memperkenalkan para alumni terbaik Akademi Militer yang kini duduk di jajaran kabinet. Sebuah bukti nyata bahwa tempat ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang siap mengabdi untuk Indonesia. Dalam kesempatan bersejarah ini, sang presiden menitipkan pesan kepemimpinan yang begitu dalam. Prinsip berbagi suka dan duka dengan anak buah menjadi landasan yang harus dipegang teguh. Sebuah warisan nilai kepemimpinan yang akan menuntun Kabinet Merah Putih dalam membangun negeri 5 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kedekatan dan keteguhan saat mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang. Berbagai momen uniknya menjadi sorotan. Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang menjadi momen yang penuh kesan bagi jajaran kabinet. Di tengah cuaca yang tak bersahabat, Presiden Prabowo memimpin gala dinner dengan pakaian yang basah kuyup. Sikapnya yang tetap melanjutkan acara tanpa terpengaruh oleh hujan mendapati apresiasi. Saat parade senja, Presiden Prabowo menunjukkan keteguhan khas militer dengan menolak dipayungi meskipun hujan turun. Sikap ini disambut baik sebagai contoh kedisiplinan seorang pemimpin. Presiden Prabowo juga tampil sederhana dengan mengenakan seragam komponen cadangan tanpa tanda pangkat atau bintang. Keputusan ini dipandang sebagai bentuk kesetaraan, menunjukkan dirinya sebagai bagian dari jajaran tanpa perbedaan pangkat. Sebagai apresiasi atas ketekunan dan semangat para taruna, Presiden Prabowo memberikan hadiah kepada taruna Akademi Militer yang rela hujan-hujanan mengikuti upacara parade senja di lapangan Pancasila. Prabowo memberikan libur 4 hari kepada taruna Akmil tersebut. Momen unik ini mencerminkan sosok Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang disiplin namun tetap dekat dengan para prajuritnya, menginspirasi mereka dalam menjalankan tugas untuk bangsa. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Veronika Tan mengungkapkan keseruan ikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Veronika mengaku selama di sana dirinya ditatar otaknya dan ototnya. Veronika Tan membagikan kesan ikut retreat Kabinet Merah Putih. Selama 3 hari, ia bersama menteri dan wamen lainnya mendapatkan pembekalan materi, kedisiplinan, dan kerjasama tim. Veronika mengatakan kalau pemimpin harus bisa melayani dan mementingkan kepentingan rakyat. Karena itu, selama pembekalan tidak hanya mental tetapi juga otak dan otot. Veronika mengungkap selama pelatihan diberi pakaian komcat, komponen cadangan, selain itu mereka mendapat kesempatan untuk keakraban di malam hari. Sebelumnya kan Mas Gibran juga memberikan arahan juga ternyata ya, Bu. Itu arahannya apa ya, Bu? Ada momen menarik sampai kita tidak bekerja. Misalkan apa itu akan bagus ya. Cadangan kita belajar kita sehat, kita disiplin, jam, panggilan, sebenarnya
Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menunjukkan komitmennya untuk terus mendengarkan keluhan rakyat, meskipun masa jabatannya telah usai. Dalam kesempatan terbarunya, ia bertemu dengan seorang ibu dari Samarinda yang berkali-kali berusaha mengadukan nasib terkait tanahnya yang dialokasikan untuk proyek tol Samarinda, namun belum menerima ganti rugi hingga saat ini. Mantan Presiden RI Joko Widodo ditemui dengan seorang ibu dari Samarinda yang telah 5 kali mencoba mendatanginya untuk mengadukan permasalahan ganti rugi tanah yang digunakan sebagai proyek tol Samarinda. Dalam video yang diunggah Jokowi, ibu tersebut menyampaikan protesnya terkait tanah yang dimiliki 3 orang, namun pembayarannya hanya ingin dijadikan satu oleh oknum tersebut. Baginya, meskipun tanah itu milik keluarga besar, pembayaran seharusnya dipisahkan agar tidak menimbulkan perselisihan, sehingga sampai saat ini ia belum menerima kompensasi atas tanah yang dialokasikan untuk proyek nasional tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Jokowi berjanji akan menghubungi oknum terkait pada hari Senin mendatang. Ibu tersebut pun menyampaikan syukur dan berterima kasih dengan mengucap makasih Tuhan, karena permasalahannya telah ditangani langsung oleh Jokowi. Meskipun masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir, Jokowi menyatakan akan terus membuka ruang untuk mendengar keluhan masyarakat, menekankan bahwa hatinya masih ada untuk bangsa dan negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan niat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Menyampaikan pesan Presiden Prabowo, Sugiono menekankan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global, keadilan sosial, serta hak pembangunan bagi negara berkembang. Indonesia siap memperjuangkan kepentingan Global South melalui BRICS dan mendukung upaya penyelesaian krisis di Palestina dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan niat Indonesia untuk bergabung dalam BRICS di KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Sebagai utusan khusus Presiden, Sugiono menyuarakan komitmen Indonesia untuk tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo tentang sikap Indonesia yang anti penjajahan dan anti penindasan, serta seruan untuk menuntaskan krisis di Palestina dan Lebanon. Indonesia memaparkan langkah konkret untuk memperkuat Global South melalui BRICS, seperti pembangunan berkelanjutan, reformasi multilateral, dan persatuan antar negara berkembang. Bergabungnya Indonesia di BRICS diharapkan akan semakin memperkokoh posisi negara berkembang di panggung global. It is my pleasure, as the Special Envoy for the President of the Republic of Indonesia, to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat kejutan ulang tahun di Lembah Tidar, Magelang. Suasana semakin meriah ketika beliau diguyur air hingga basah kuyup. Ini menambah keakraban di antara para menteri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sedang berulang tahun ke-60 tahun dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Isyana Bagus Oka. Tampak Tito Karnavian diguyur air disertai ucapan selamat oleh para menteri lain. Suasana penuh kegembiraan terlihat di Lembah Tidar, Magelang. Pada malam hari sebelum pengarahan Presiden berlangsung, Tito Karnavian mendapat kejutan pula, yaitu pemotongan kue, serta menyanyikan lagu ulang tahun yang diikuti seluruh menteri kabinet dan staf yang berada di ruangan tersebut. Kejutan ini menunjukkan suasana keakraban di lingkungan pemerintahan di mana acara formal seperti pengarahan Presiden terselip momen perayaan ulang tahun sebagai bentuk kebersamaan dan apresiasi kepada Menteri Tito Karnavian. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa di balik tugas-tugas kenegaraan yang serius, ada sisi humanis dan kekeluargaan antar anggota pemerintahan. Para Menteri Kabinet Merah Putih menggelar retreat di Akademi Militer Magelang yang diisi dengan kegiatan fisik dan pembekalan. Selain memperkuat fisik, kegiatan ini juga bertujuan membangun kekompakan dan menyelaraskan visi kerja sebagai satu tim yang solid.
Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang menjadi ajang yang tidak hanya menguji fisik, tetapi juga mempererat hubungan dan menyelaraskan visi antar anggota kabinet. Kegiatan ini melibatkan senam pagi, latihan baris berbaris, dan pembekalan yang bertujuan membentuk kekompakan serta solidaritas tim. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, mengapresiasi kegiatan ini sebagai cara efektif menyamakan langkah dan visi kerja kabinet dalam mencapai tujuan Presiden Prabowo. Menurutnya dengan kebersamaan, kabinet dapat bergerak dalam satu frekuensi. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui tantangan disiplin bangun pagi yang jarang dilakukannya. Meski begitu, ia menilai latihan ini sangat bermanfaat dalam menanamkan kedisiplinan dan kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab negara. Karena sangat baik, saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kita di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris berbaris dan senam, diisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting, dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat karena Bapak Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih bergerak cepat dan bekerja efektif. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Kabinet Merah Putih mulai meninggalkan lokasi retreat di kawasan Akademi Militer Magelang. Selama 3 hari mendapati pembekalan materi dan pembelajaran kerjasama tim, serta kedisiplinan untuk kemajuan Indonesia. Usai 3 hari menjalani retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Wapres Gibran Rakabuming Raka lebih dulu meninggalkan lokasi. Sudah sejak pagi warga sekitar menunggu kehadiran Wakil Presiden Gibran, anggota Pas Pampres terlihat melakukan penjagaan ketat. Gibran yang keluar dengan kemeja putih tidak langsung menaiki kendaraan. Ia menyempatkan untuk bagi-bagi buku dan susu kepada anak-anak. Selang tidak beberapa lama kemudian, jajaran Kabinet Merah Putih keluar dengan berjalan kaki dari gerbang Akmil. Rencananya mereka akan kembali ke Jakarta melalui Bandara Adi Sucipto. Usai jajaran Kabinet Merah Putih mulai meninggalkan lokasi, Presiden Prabowo Subianto dengan pakaian training warna biru meninggalkan lokasi Akmil. Prabowo keluar menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine. Prabowo juga sempat menyapa warga sekitar lewati sunroof mobil. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto mendapati sambutan antusias dari warga sekitar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena menjabat selama 7 periode secara berturut-turut. Muri juga menobatkan Agun Gunanjar sebagai satu-satunya anggota parlemen dengan masa jabatan terlama. Agun Gunanjar Sudarsa, pria asal Bandung, Jawa Barat yang lahir 65 tahun yang lalu ini, menggelar tasyakuran di Gedung Nusantara 4, Komplek DPR MPR di Senayan, Jakarta Pusat. Acara tasyakuran ini setelah dirinya kembali menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat. Turut hadir juga beberapa petinggi Partai Golkar seperti Agung Gumelar dan Agung Laksono, serta beberapa politisi senior seperti Akbar Tanjung. Beberapa perwakilan masyarakat Jawa Barat yang merupakan jembatan aspirasi warga di daerah pemilihannya kepada anggota Dewan Agun Gunanjar Sudarsa yang telah duduk di kursi Wakil Rakyat sejak tahun 1997 ini juga mendapatkan penobatan khusus dari Museum Rekor Indonesia. Agun terpilih menjadi anggota parlemen terlama secara 7 periodik. Museum Rekor Indonesia yang dihadiri langsung oleh Profesor Jaya Suprana juga akan menobatkan bapak satu anak ini sebagai anggota parlemen terlama di dunia dan akan menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia. Agun Gunanjar sendiri juga tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan anggota parlemen di dunia yang menjabat secara 7 periodik.
Dirinya berharap hal ini bisa membawa semangat baru kepada anggota dewan yang lain untuk bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing melalui buku hasil karya tulisnya. Agun Gunadja sendiri merupakan kader dari Partai Berlambang Pohon Beringin sejak tahun 1997. Agun Gunadja sendiri merupakan kader dari Partai Berlambang Pohon Beringin sejak tahun 1997. Agun Gunadja sendiri merupakan kader dari Partai Berlambang Pohon Beringin sejak tahun 1997. Agun juga mantan pegawai Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 1 Tangerang pada tahun 1982 sampai 1984. Di foto dulu. Dan untuk rekor dunia, Museum Rekor Dunia Indonesia Murni. Saya hidup itu tidak pernah merencanakan secara matematis ya. Karena buat saya sederhana aja gitu ya. Bagaimana hidup itu bahagia. Nah, hidup bahagia itu buat saya jadi manusia merdeka. Bahkan saya juga kaget ketika Profesor Jaya Suprana menyampaikan tadi bahwa saya akan tarik lagi nih Piagam Muri yang saya berikan ini. Karena ternyata setelah dia riset, dia cek, ternyata yang namanya anggota DPR RI terpilih berkesinambungan selama 7 periode itu di dunia ya hanya Agung. Nah, jadi saya kan nggak pernah mimpikan itu. Saya juga baru tahu pada hari ini. Nah, apa? Ya kemampuan saya memang memanfaatkan waktu yang ada. Sekelompok pesepeda mengamankan trotoar untuk pejalan kaki di sekitar lampu merah Cawang, Jakarta. Para pesepeda ini memastikan trotoar tetap nyaman dan aman bagi para pejalan kaki. Para pesepeda secara sukarela turun tangan mengamankan trotoar di sekitar lampu merah Cawang, Jakarta pukul 7 pagi sampai 7.30 pagi. Dalam video yang diunggah milik Hendro Subroto, banyak pengendara motor yang melewati jalur trotoar agar terhindar dari kemacetan. Para pengendara motor tersebut tidak memikirkan bahwa jalur tersebut untuk pejalan kaki di tengah lalu lintas yang ramai. Aksi mereka mengundang perhatian, terutama bagi pejalan kaki yang sering merasa terganggu dengan lalu lintas yang padat di area tersebut. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Kejaksaan Agung menangkap seorang mantan pejabat Mahkamah Agung dalam kasus suap terkait vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita uang tunai dari berbagai mata uang senilai hampir 1 triliun rupiah dan logam mulia seberat 51 kg. Selain uang dari pengacara Ronald Tanur, uang ini juga diduga diperoleh dari hasil gratifikasi selama ia menjabat di Mahkamah Agung. Tumpukan uang senilai 920 miliar rupiah ini disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung dari kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR di kawasan Jakarta Selatan Kamis malam. Uang ini diduga kuat hasil gratifikasi atau pengurusan perkara selama ZR menduduki jabatan cukup strategis di Mahkamah Agung. Termasuk uang yang hendak digunakan untuk menyuap Hakim Agung pengacara Ronald Tanur berinisial LR. Selain uang tunai, penyidik juga menyita logam mulia seberat 51 kg. Penyidik Jampitsus sendiri menetapkan ZR sebagai tersangka pemufakatan jahat terkait vonis bebas terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Gregorius Ronald Tanur. Mantan Kepala Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ini diduga hendak menyuap 3 hakim kasasi berinisial S, A, dan S sebesar 5 miliar rupiah
agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur. Untuk memuluskan rencana ini, pengacara Ronald Tanur berinisial LR menjanjikan imbalan sebesar 1 miliar rupiah kepada ZR. Sebelumnya, ZR ditangkap penyidik di sebuah hotel di Pulau Bali pada Kamis malam berdasarkan pengembangan perkara dan keterangan LR yang sudah diterapkan sebagai tersangka sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, ZR juga menjadi maklar kasus selama 12 tahun di Mahkamah Agung atau sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Uang hasil gratifikasi atau pengurusan perkara di MA kemudian disimpan di dalam brankas di kediamannya, sebelum akhirnya disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ZR ditahan selama 20 hari ke depan. Kasus ini sendiri terbongkar setelah penyidik Jampitsus menangkap 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga menerima suap untuk membebaskan terdakwa Ronald Tanur. Penyidik masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana para tersangka. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZN, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.